Sedangkan mahar yang sekarang ini kita akan bahas itu di dalam bahasa Arabnya itu disebut dengan sodak, atiyah, taul, dan sebagainya. Sedangkan definisi daripada sodak itu adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada istrinya ketika melangsungkan pernikahan dengannya. Itu umumnya, ghaliban, umumnya seperti itu. Kadang-kadang ada juga wajib mahar itu bukan dari seorang laki-laki pada istrinya. Contohnya kepada seorang laki-laki, misalnya dua orang yang bersaksi bahwasanya ternyata istrinya itu adalah saudara sesusuannya, maka harus pisah kan? Karena nggak sah pernikahannya. Tiba-tiba dia menarik kembali kesaksiannya, nah, maka wajib nanti yang bayar bukan suami, maharnya itu kepada dua saksi itu. Begitu pula kalau seumpama dia punya istri dua, yang satunya tua, yang satunya masih bayi. Nah, yang tua ini kemudian menyusui yang bayi, sehingga kemudian suami tersebut tidak boleh mendekati keduanya. Karena yang pertama, yang tua itu ibunya istri, yang kedua anaknya istri. Nah, sehingga apa? Yang tua wajib memberikan mahar kepada yang muda. Nah, tapi umumnya mahar itu adalah pemberian daripada seorang suami kepada istrinya ketika berlangsung akad nikah itu. Dan mahar, kalau terkait dengan mahar, maka mahar itu termasuk yang disebut oleh Nabi SAW. Maharnya Nabi kita Muhammad SAW hampir semua istrinya itu sama, yaitu jumlahnya 400 dirham. 400 dirham itu kalau digramkan sekarang, kalau dirupiahkan sekarang, berarti harganya harganya perak 588 dibagi 588, sekitar 588. Coba lihat jadi berapa 1 gram. 588 gram berapa sekarang 400 dirham ya. 400 dirham itu berarti perak gitu loh. Jadi hampir sekitar 9 jutaan. Semua istrinya Nabi mendapatkan mahar daripada Nabi SAW itu 400 dirham. Kecuali Sayyidatuna Zainab, maka dengan emas ya, yang diberikan langsung oleh Najasi sebagai hadiah daripada untuk Nabi Muhammad SAW. Dan Sayyidatuna Khadijah, beberapa ekor unta. Itu yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidatuna Khadijah. Selainnya itu hampir sama gitu. Kemudian terkait dengan mahar, mahar itu kalau di Indonesia tidak jadi permasalahan. Dan yang demikian itu karena suatu tradisi yang telah dibuat dan diterapkan serta dijalankan oleh para kakek moyang kita. Ya mungkin salah satunya adalah Wali Songo ya, mungkin ya, yang mentradisikan. Dan maksud tradisi yang dibuat oleh mereka itu baik ya, karena landasannya itu adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Landasannya adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Mayam tasik. Jadi apa hadisnya? Hadisnya itu adalah abrakun nisa aqalluhunna maharon. Jadi paling berkahnya perempuan yang paling sedikit maharnya. Nah, sehingga di Indonesia ini tradisinya mahar itu kan disebutkan. Beda antara mahar dengan jujuran. Beda antara mahar dan hantaran. Beda antara mahar dan bawaan. Nah, bawaan, hantaran, jujuran itu bukan mahar. Ya. Mahar itu yang disebutkan itu di dalam akad. Nah, itu mereka para ulama, para kakek moyang kita di Indonesia ini mengajarkan supaya yang disebutkan itu sesuatu yang kecil, jangan sesuatu yang besar, supaya dapat barokahnya doanya Nabi itu tadi, paling berkahnya perempuan yang paling sedikit maharnya, gitu.